Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelas 6C Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Bisnis yang berjudul Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN Persero. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, dengan saya sendiri Afika Amelia Tanjung, dengan NIM 18621063, dan saya Veda Fitriani dengan NIM 18621055. Saya Siti Munawaroh dengan NIM 18621060. Dan saya Andi Esmeralda dengan NIM 18621079. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nuria Anggraini selaku dosen dari mata kuliah Etika Bisnis yang telah membimbing dan mengajarkan kami. Oke, langsung saja kita membahas tentang CSR PT PLN Persero. Check it out! Pembahasan pertama mengenai profil perusahaan PT PLN Persero, perusahaan listrik negara. Jenis BUMN atau perseroan terbatas. Industri kelistrikan, didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945 di Jakarta, Indonesia. Tokoh kunci Zulkifli Zaini selaku Direktur Utama PLN. Produk listrik, pemilik pemerintah Indonesia, situs web www.pln.co.id. PT PLN atau Persero, perusahaan listrik negara atau disingkat PLN atau nama resminya adalah PT PLN Persero adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PLN merupakan satu-satunya perusahaan penjual jasa listrik di Indonesia. Visi dari PT PLN menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Sedangkan misi PT PLN adalah satu, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Dua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Empat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Moto dari PT PLN adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Tata nilai PLN. Tata nilai PLN adalah akhlak. Akhlak merupakan akronim dari amanah yang berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis yang berarti saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif yang berarti membangun kerjasama yang sinergis. Riwayat singkat PLN. Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenaga listrikan Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh yang mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942 sampai 1945, terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada pasukan tenaga Jepang di awal Perang Dunia Kedua, proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia Kedua. Pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh atau pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pemimpin KNI pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN atau Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, dua perusahaan negara, yaitu Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara atau PGN sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17, status Perusahaan Listrik Negara atau PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994, status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan atau Persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. PLN telah berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan.
Wewenang dan tanggung jawab program kemitraan dan bina lingkungan PKBL dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT PLN Persero mencakup diantaranya yang pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan community relation, community service, community empowering, dan pelestarian awal. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan, menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan, memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip good corporate governance. Pelaksanaan program. 1. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain melaksanakan sosialisasi instalasi listrik. Contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTT atau SUTET dan melaksanakan sosialisasi bahaya layang-layang di daerah Sumeneb, Pulau Madura, Jawa Timur. A. Community Service. Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011 antara lain memberikan 1. Bantuan bencana alam, 2. Bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN, antara lain di Kelurahan Asem Rowo, Surabaya yang berada di sekitar SUTT 150 kV, Sawahan, Waru. 3. Bantuan sarana umum pemasangan turap untuk warga pedesaan di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta bantuan pengaspalan jalan umum di Bogor, Buleleng, Bali. 2. Kegiatan Community Empowering. Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain 1. Bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. 2. Bantuan alat pertanian kepada kelompok tani Ngaranjaya, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. 3. Bantuan pengembangan budidaya pertanian pepaya organik untuk komunitas di sekitar Gunung Merapi, Yogyakarta, yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. Yang kedua ada program Desa Mandiri Energi. Program Desa Mandiri Energi terdiri dari pembangkit listrik biogas, di mana pembangkit biogas didirikan di daerah dengan kegiatan peternakan yang dominan. Pembangkit ini memanfaatkan kotoran ternak, biasanya sapi, sebagai bahan utama. Proses pembangkitan listrik dilakukan dengan memanfaatkan gas metan dari proses fermentasi kotoran ternak. Gas metan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik atau dapat digunakan untuk memasak. Sisa fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk. PLN telah mendukung pengembangan komoditas berbasis optimalisasi biogas dan potensi lokal di Desa Bojong Sleman yang mandiri bekerja sama dengan Fakultas Teknik UGM. Selanjutnya terdiri dari pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH. PLTMH dibangun di area yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan luas hutan yang membadai untuk menjamin pasokan air. Untuk memberi manfaat penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian lingkungan, PLN membantu pembangunan PLTMH bekerjasama dengan perguruan tinggi. Salah satu unit PLTMH hasil kerjasama ini dibangun di Desa Pesawaran Indah, Lampung. Beberapa unit PLTMH kerjasama PLN dengan Universitas Gadjah Mada juga dibangun beberapa lokasi lain seperti Dusun Lebak Picung, sekolah dasar dan satu musola, dan dusun-dusun lainnya. Selanjutnya terdiri dari pelestarian alam termasuk penghijauan, penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang selama ini telah rutin dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia pada tahun 2010 sampai sekarang. Selanjutnya ada pendidikan dan penyuluhan. Selain kegiatan pembangunan prasarana yang berkaitan dengan energi, dalam program CSR, Desa Mandiri Energi, PLN juga menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan memberi pengertian mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi dan distribusi listrik terhadap lingkungan, dan kesehatan masyarakat selain pelaksanaan program bantuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Ketiga, ada program pengembangan masyarakat. Yang pertama ada program Bina Lingkungan. Program Bina Lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemampuan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, bekerja sama dengan pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka bina lingkungan adalah kegiatan bantuan bencana alam atau BUMN peduli yang terjadi di Merapi, Mentawai, Gunung Sinabung, banjir bandang di Wasior, dan kegiatan sosial lain. Kedua, ada program kemitraan atau PK. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN.
Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh perseroan, langsung pada mitra binaan melalui kantor wilayah atau distribusi, cabang unit pelayanan, area pelayanan, atau kecuali yang berlokasi sama dengan kantor wilayah atau distribusi. Pelaksanaan PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon mitra binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait. Kedua, melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan dan pelatihan pemasaran, bantuan modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada mitra binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang terkait, membuat laporan secara periodik atau triwulan dan tahunan. Kisah sukses mitra binaan dan program bayar listrik. Bayar listrik cukup dengan sampah. Proses pembayaran rekening listrik warga sekitar bank sampah selama ini dilakukan di loket PPOB di luar wilayahnya. Hal ini kemudian memunculkan biaya tambahan bagi warga seperti biaya transportasi dan parkir. Di samping juga terdapat biaya administrasi yang akan dipungut oleh pemilik loket. Potensi ini kemudian dilihat oleh tim CSR Bina Lingkungan PLN sebagai sebuah peluang yang layak dikemas dalam sebuah desain program aksi CSR Bina Lingkungan tahun 2012. Pada tahun 2011, melalui program Kampung Binaan CSR Bina Lingkungan PLN telah berhasil melakukan pelatihan dan mendorong berdirinya 125 titik bank sampah binaan di Surabaya dan 280 titik bank sampah di Malang. Untuk menjaga keberlanjutan program dan mendukung perkembangan bank sampah, maka pada tahun 2012 CSR Bina Lingkungan PLN meluncurkan aksi program wirausaha bersinar, PPOB bayar listrik dengan sampah dan bank sampah induk. Selain sebagai bentuk keberlanjutan program tahun sebelumnya, aksi program ini juga sebagai bentuk komitmen PLN untuk terus mengembangkan bank sampah dan mencari terobosan agar memberikan manfaat bersama antara masyarakat dan perusahaan. Aksi program bayar listrik dengan sampah dapat membantu pelanggan serta memudahkan masyarakat untuk membayar listrik. Aksi ini bertujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan warga dan organisasi atau komunitas di perkampungan, meningkatkan kebersihan lingkungan serta menjaga kelestarian alam. Yang kedua ada Bank Sampah Bintang Mangrove. Bank sampah yang beroperasi di Kampung Gunung Anyar Tambak, Surabaya, awal mulanya berdiri diilhami oleh kondisi tanaman mangrove yang setiap tahun ditanam oleh PLN sering mati akibat banyaknya lilitan sampah sehingga tanaman mudah terbawa arus. Selama ini, proses pembersihan sungai dilakukan melalui kerja bakti dengan membayar warga setempat atau pembersihan oleh dinas terkait. Namun, proses kegiatan ini tidak mungkin dilakukan melalui pengerahan warga dengan membayar fee tertentu secara terus-menerus. Guna menyelesaikan problem secara permanen, maka muncul ide dari tim CSR Bina Lingkungan PT PLN atau Persero untuk melebarkan sayap bank sampah bersama bank sampah induk yang selama ini sudah dibina oleh CSR Bina Lingkungan PLN, dilakukan pendekatan kepada warga untuk merintis berdirinya bank sampah di tepi sungai. Di sini kita lihat PLN meraih 10 penghargaan Indonesia CSR Award 2020. Penghargaan kategori platinum di bidang hak asasi manusia. Yang pertama ada wisata edukasi terpadu WET Sendi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua tirai kasih tingkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bidang lingkungan ada call shipping management melalui optimalisasi dedicated vessel di Jepara, Jawa Tengah. Yang keempat ada konservasi rajungan dan karang endemik pantai utara Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya di bidang community involvement and development. 5. Listrik untuk Sang Naga di Banyuwangi, Jawa Timur. Yang keenam ada ekowisata Sungai Muda di Kulon Porgo di Yogyakarta. Yang ketujuh ada Sekolah Sungai Ciliwung di DKI Jakarta. Yang kedelapan ada Desa Wisata Pandasari Pemacu Adrenalin di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Yang kesembilan ada Generasi Penerang Bangsa meningkatkan kompetensi bidang ketenagalistrikan pada peserta didik dan tenaga pekerja SMK di Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada penghargaan kategori Gold di bidang kelautan. Ini penghargaan ke-10 revitalisasi terumbu karang Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kamsahamnida for watching our presentation. Semoga dengan presentasi ini bisa menambah wawasan bagi penonton, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.